Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat DPP Muda Sedang Masa Bakti 2026-2020 oleh Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Haji Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim di Anjung Mata Sabtu malam dapat dimaknai bukan sekedar seremoni organisasi kepemudaan biasa. Sebab di balik prosesi penyerahan Pataka kepada Ketua Umum terpilih Agam Nur Muhajir tersimpan pesan politik yang lebih mendalam, utamanya tentang konsolidasi generasi muda sebagai fondasi keberlanjutan kekuatan politik Partai Aceh. Secara runut, peristiwa ini dimulai dari penguatan simbolik yang ditandai dengan kehadiran unsur Forkompimda serta Sekda Aceh. Ini memperlihatkan bahwa Muda Sedang tidak diposisikan sebagai organisasi biasa, melainkan entitas strategis dalam ekosistem kekuasaan daerah. Itu sebabnya penyerahan bendera Pataka oleh Mualim secara langsung mengandung pesan legitimasi politik dengan satu penegasan bahwa organisasi ini memiliki garis koneksi yang jelas dengan pusat kekuasaan saat ini. Dalam sambutannya, Mualim menekankan bahwa Muda Sedang adalah wadah kaderisasi generasi muda yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Pernyataan ini, jika dibaca lebih jauh, tentu saja bukan sekedar dorongan normatif, tapi sinyal bahwa kebutuhan regenerasi politik di Aceh saat ini telah memasuki fase yang lebih terstruktur. Ketika ia menyinggung pentingnya pemikiran maju, solutif, serta kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran, maka yang sedang dibangun sesungguhnya adalah narasi legitimasi bahwa organisasi ini harus relevan secara sosial agar memiliki daya tawar politik. Disinilah letak arti penting Muda Sedang dalam konteks sejarah politik Aceh pasca konflik. Basis legitimasi kekuasaan merupakan awal dari tumpuan pada figur dan jaringan eks-kombatan serta keluarga syuhada. Namun dinamika sosial terus bergerak, generasi baru yang tidak mengalami langsung konflik itu memiliki orientasi berbeda. Mereka lebih rasional, pragmatis, dan terhubung dengan isu ekonomi serta peluang masa depan. Makanya tanpa jabatan yang mampu menghubungkan memori historis dengan aspirasi kekinian, maka basis politik akan perlahan mengalami erosi. Disinilah Muda Sedang hadir sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Posisinya berpotensi menjadi kanal transisi yang menghubungkan warisan ideologis dengan tuntutan generasi muda. Dengan kata lain, jika organisasi anak syuhada atau jaringan anak syuhada jasa selama ini berfungsi sebagai penjaga legitimasi historis, maka Muda Sedang dapat menjadi mesin produksi dari legitimasi masa depan. Secara strategis, ada beberapa dimensi penting yang membuat Muda Sedang dan jaringan anak syuhada atau jasa dapat bernilai tinggi bagi kepentingan politik Partai Aceh di masa depan. Pertama, tentu saja tentang kaderisasi terstruktur. Partai politik lokal membutuhkan suplai kader yang tidak hanya loyal, tapi juga kompeten. Muda Sedang dan jasa dapat menjadi ruang inkubasi, tempat membentuk pimpinan muda yang memahami ideologi lokal sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika nasional dan global. Tanpa mekanisme ini, regenerasi akan bersifat sporadis dan rentan dengan konflik internal. Kedua, ini tentu saja soal ekspansi basis pemilih. Ini sejalan dengan demografi Aceh yang dinominasi generasi muda. Itu bukan sekedar angka, melainkan arena perebutan pengaruh. Organisasi kepemudaan seperti Muda Sedang dan Jasa dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun kedekatan emosional sekaligus rasional dengan pemilih pemula. Mereka tidak hanya menjadi objek mobilisasi, tetapi subjek yang merasa memiliki agenda politik. Ketiga, ini soal produksi narasi baru. Politik tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga cerita yang diyakini publik. Nah, Muda Sedang dan Jasa memiliki peluang untuk menggeser narasi dari romantisme masa lalu menjadi visi masa depan. Ini tentu saja tentang pembangunan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan daya saing global. Menjadi penting agar Partai Aceh tidak terjebak dalam stagnan wacana. Keempat, soal stabilisasi internal. Maklum saja, setiap organisasi politik tentu menghadapi risiko fragmentasi, terutama ketika terjadi pergantian generasi. Itu sebab kehadiran wadah seperti Muda Sedang dan Jasa tentu dapat menjadi ruang konsolidasi yang lebih cair, mengurangi potensi konflik terbuka, sekaligus menyerap energi kritis anak muda ke dalam sistem.
Namun potensi besar ini juga menyimpan tantangan jika muda sedang dan jasa hanya dijadikan alat mobilisasi tanpa ruang otonomi berpikir, maka mereka akan kehilangan daya hidup. Generasi muda hari ini cenderung kritis dan tidak mudah menerima struktur yang kaku. Sebaliknya menuntut relevansi, transparansi, dan partisipasi yang nyata. Tanpa itu semua, organisasi ini berisiko menjadi simbol kosong, besar secara struktur, tapi lemah dalam pengaruh. Karena itu, diperlukan desain peran yang lebih jelas tentang siapa menjaga memori, siapa membangun masa depan, dan bagaimana keduanya saling melengkapi. Itulah sebabnya pernyataan gubernur tentang pentingnya integritas dan kolaborasi menjadi kunci. Integritas akan menentukan apakah muda sedang dan jasa mampu menjadi kekuatan moral, sementara kolaborasi akan menentukan sejauh mana ia bisa diterima sebagai mitra strategis, bukan sekedar perpanjangan tangan kekuasaan. Sebab pada akhirnya, pelantikan pengurus DPP Muda Sedang Sabtu malam lalu bisa dibaca sebagai langkah awal dari satu strategi jangka panjang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.